Siang, kamu mau apa? Aku suamimu. Menurutmu apa mauku? Aku tidak ada waktu melakukan ini. Siang, aku sudah... Kamu sudah berhubungan dengan orang lain. Sudah tidak suci, aku tahu. Tidak. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu melupakannya. Dan hanya mengingatku. Lepaskan aku. Beritahu aku, apa yang kamu lakukan dengannya? Apa kamu juga enggan saat dia menciummu? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Karena aku membencimu, Jiang Lingyu. Ini balasan karena kamu meninggalkanku. Lingyu, aku lulus. Jangan bergerak. Lingyu, aku lulus ujian pejabat. Kita sudah berjanji aku akan menikahimu setelah lulus. Lepaskan aku. Kamu pelajar miskin, tak pantas menikahi nona kami. Seharusnya kamu berkaca. Lepaskan dia. Lingyu, aku lulus. Aku lulus. Siang, aku sudah akan menikah. Tapi bukan denganmu. Lingyu, apa kamu sakit dan tidak minum obat? Kamu mulai bicara sembarangan. Ini manisan favoritmu. Ayo, habis makan ini akan bisa makan obat. Aku tidak sakit. Lagi pula, barang murahan begini. Aku sudah bosan makan. Berarti kita... Sudah berakhir. Kenapa? Aku menikah ke keluarga terpandang. Aku akan menjadi istri pejabat. Mau menjadi istri pejabat? Bagaimana denganku? Percintaan dan janji antara kita, kamu anggap apa? Anggap apa? Kamu hanyalah hiburan untuk mengisi waktu saja. Kamu bukannya begitu lugu mengira gadis keluarga terpandang sepertiku tertarik pada pelajar miskin sepertimu, kan? Lingyu, beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan sukses dan memberimu kehidupan yang baik. Lingyu, aku tidak percaya. Semua ini kepalsuan. Apa ada yang memaksamu? Beritahu aku. Aku akan membawamu sekarang juga. Ini hadiah ulang tahun darimu. Setelah perpisahan ini, kita tak akan bertemu lagi selamanya. Begitu berpisah, selamanya tak bertemu. Ternyata begitu. Ternyata hanya aku yang menganggap semua ini serius. Jiang Lingyu, penghinaan hari ini takkan kulupakan seumur hidupku. Suatu hari nanti, aku akan menuntut balas darimu. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Jiang Lingyu, kamu berhutang padaku. Tapi Siang, aku sudah akan mati. Aku sangat puas semalam. Istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali. Maaf, aku tidak bisa apa-apa. Kamu sudah sakit parah. Meski minum obat setiap hari, umurmu hanya 3 bulan lagi. Bersiapkanlah pemakamanmu. Nona, kenapa begini? Kenapa Siang begini padamu? Apa dia tidak tahu waktumu tidak lama lagi? Dia tidak tahu. Kenapa tidak memberitahunya? Jiang Lingyu, ini balasan karena kamu meninggalkanku 3 tahun lalu. Aku tak akan pernah mengampunimu. Aku lelah. Aku mau bercerai darinya. Lihat dirimu, makanmu berantakan. Ternyata dia bangun pagi merapikan diri untuk bertemu dengan Yining. Ayo sini. Seduhkan teh untuk Yining. Aku tidak bisa. Kamu seorang pelayan, tidak memberi hormat dan tidak melayani. Kamu kira dirimu majikan? Aku bisa mengusirmu. Baik, aku pergi sekarang juga. Berhenti. Kamu istriku. Kamu tak boleh pergi tanpa perintahku. Ternyata Lingyu, tadi aku tidak sopan. Tolong jangan marah. Tidak apa-apa. Siang, ada yang mau aku katakan.
Ya sudah, katakan saja. Yining bukan orang luar. Aku mau cerai. Yang Lingyu, mau buat ulah apa lagi? Aku sudah membuat surat cerai. Lihatlah. Kalau tidak ada masalah, bubuhkan sidik jarimu. Apa kamu serius? Tentu, kamu dan Yining berhubungan erat. Aku senang hati merestui kalian. Yang Lingyu, kamu kira ini tempat apa? Apa kamu bisa datang dan pergi semaumu? Apa maumu sebenarnya? Apa status istri guru kaisar tidak cukup? Tidak ada hubungannya dengan ini. Siang, aku sudah lelah. Lepaskanlah aku. Jiang Lingyu, kamu begitu membenciku. Meski sekarang aku guru kaisar, kamu tetap bertekad untuk pergi. Melepaskanmu baru juga dimulai. Aku belum puas mempermainkanmu. Siang, lepaskanlah Nona. Kamu cari mati. Cuy. Siang, kalau berani menyakitinya sedikit pun, mati pun aku tidak akan mengampunimu. Boleh kalau mau cerai. Temui aku di Menara Wangyu besok. Nona, kamu kenapa? Nona! Apa itu? Tidak ada. Mungkin kamu salah dengar. Tapi Ayo cepat. Kamu masih harus menemaniku periksa nadi. Benar mau ke Menara Wangyu. Kamu begitu lemah. Aku khawatir. Aku tidak apa-apa. Pergi ke sana. Dia baru bersedia cerai. Aku baru bisa meninggalkan tempat ini. Apa kamu begitu ingin surat cerai ini? Apa kita tidak bisa diam-diam kabur seperti tahun lalu dari kediaman Gao? Siang sekarang adalah guru kaisar. Dia berpengaruh besar. Bukan tandingan tuan besar Gao. Kalau dia menolak, pergi ke ujung dunia sekalipun pasti akan ditemukan. Bagaimana kalau dia mempermainkanmu seperti sebelumnya? Aku yang berutang padanya. Kamu tidak berutang padanya. Hal ini sama sekali bukan salahmu. Aku sudah berpisah dengan Siang. Tarik pembunuh dari sampingnya. Besok ke kediaman Gao, bersikaplah dengan baik. Aku pernah mengutus pembunuh. Aku bisa mengutusnya lagi. Tidak ada gunanya membahas ini. Ayo, kita ke Menara Wangyu. Indah sekali. Bagaimana terpikir olehmu untuk berbisnis ini? hanya sambilan saja. Ambil saja yang mana yang kamu suka. Hah? Yang di dalam itu apa? Itu koleksi Tuan Si Heng, bukan barang jualan. Si Heng. Barang-barang kecil tak berharga. Tidak pantas untukmu. Pilih saja yang lain. Aku lihat-lihat dulu. Tunggu aku di kereta kuda. Kemarikan itu. Tuan tidak memerintahkan. Aku... Turuti perintahku. Mau ku penggal. Baik. Nona, jepit rambut ini jelek. Modelnya juga kuno. Kenapa Nona mau? Meski rongsokan, tapi si Heng menyimpannya. Berarti maknanya mendalam. Yang kuinginkan adalah posisi satu-satunya dalam hati si Heng. Gadis cantik. Bagus sekali. Lihatlah. Tariannya bagus sekali. Bagus sekali. Lihatlah, bagus sekali. Siang-sialan. Benar-benar memintamu datang malah terlambat. Tunggu lagi saja. Apa itu istrinya Tuan Si yang disembunyikannya selama setahun? Dia hanya perempuan jahat yang gila status. Dulu dia meremehkan latar belakang Tuan Si dan meninggalkannya untuk menikah ke keluarga kaya. Setelah melihat Tuan Si punya kedudukan, dia tidak tahu malu mengejar kembali dan memaksa Tuan Si menikahinya. Heh, omong kosong apa? Mau ku robek mulutmu? Biarkan mereka bicara. Aku hanya ingin mengambil surat cerai dan pergi. Hal lain tidak penting lagi. Hormat kepada Tuan Se, Nona Yining. Yining kemarin kelelahan. Dia terlambat bangun. Tolong jangan marah. Mana surat cerainya? Hanya ingin menanyakan ini. Kamu yang bilang, kamu akan memberikan surat cerai kalau datang. Seorang guru kaisar tidak akan ingkar janji, kan? Jiang Lingyu, mau pergi tak akan kubiarkan. Tentu saja tidak.
Aku sudah bilang, aku belum puas mempermainkanmu. Kalau begitu kamu mau apa? Aku harus apa agar kamu melepaskanku? Kamu yang memohon padaku, jadi kamu harus mencari cara untuk menyenangkanku. Sihang, aku tidak punya waktu luang untukmu. Cepat berikan surat cerai itu. Kalau tidak... Kalau tidak, mau lari. Apa sekarang ini kamu pantas untuk tawar-menawar denganku? Benar. Memangnya siapa aku? Dia sangat membenciku. Meski aku mati di depannya, dia juga tidak akan goyah. Sejak awal aku tidak punya alat negosiasi. Sudah kamu pikirkan, kalau tak sanggup, tetap diam sebagai istri guru kaisar. Jangan memiliki harapan yang tidak realistis. Aku akan menari. Boleh? Bukankah mau membuatku malu di hadapan umum? Aku akan menari seperti mereka. Cukup menyenangkanmu? Ling Yu, jangan gegabah. Penari sangat rendahan. Meniru mereka akan merendahkan dirimu. Nona, jangan menari. Ada begitu banyak penonton. Begitu tersebar akan merusak reputasimu. Lagi pula, kamu sedang sakit. Baik, menarilah. Menari sampai semua puas. Aku akan melepaskan. Tidak, kesehatannya. Tidak apa-apa. Sebaiknya kamu memegang ucapanmu. Paling kamu yang akan melarikan diri. Panggil semuanya ke sini. Ayo kita nikmati tarian Nyonya Si. Ling Yu, lihat. Mereka memakai ini di kaki mereka. Sebaiknya kamu pakai juga supaya tidak dikritik oleh Sihang nanti dan sengaja mempersulitmu. Sihang, aku bersalah padamu 3 tahun lalu. Kamu balas dendam mempermalukanku. Aku terima. Setelah tarian ini, semua hubungan kita selesai. Kamu terus menjadi guru kaisar, dan aku menghadapi kefanaanku. Dalam hidup ini, kita tak akan bertemu lagi. Jiang Ling Yu, rantai ini sudah kumodifikasi. Semakin lama kamu menari, duri di permukaannya akan menusuk ke kulitmu. Setiap langkahmu akan terasa seperti diiris pisang. Ling Yu! Aku selesai. Surat cerainya. Aku bilang, menari sampai semuanya puas. Apa semuanya yang di sini puas? Belum. Tarikan beberapa tarian lagi. Tidak disangka tarian Nyonya begitu indah. Kelak setelah bercerai dengan Tuan, bisa menjadi penari. Pasti bisa terkenal. Kamu dengar, semuanya masih belum puas. Sihang, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Bukankah kamu yang mau menari? Kenapa? Menyesal? Ternyata tekadmu hanya begitu saja. Kamu membuatku jijik. Jijik. Siapa yang menjijikan? Kamu putri keluarga terpandang dan istri guru kaisar. Kamu meliupkan tubuhmu di depan banyak orang. Kamu tidak merasa malu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Kemanapun kamu kabur, aku tetap bisa menangkapmu kembali. Aku mau kamu jadi istriku seumur hidup. Aku mau terlibat denganmu sampai mati. Istriku, Jangan mendekat. biarkan aku menikmatimu. Minggir. Jangan sentuh aku. Sihang, Yang paling kusesali seumur hidupku adalah bertemu kembali denganmu. Nyonya Si tidak tahu bersyukur. Bisa-bisanya menampar Tuan Si di depan umum. Secara sempit, dia tidak menghormati suaminya. Secara luas, dia menghina guru kaisar. Harus dihukum cambuk. Benar. Tuan Si berbaik hati. Dia malah semakin berani. Hah? Bagaimana kalau membawanya ke tempatku? Aku akan mengajarinya sampai patuh. Dia adalah istriku. Berani menyentuhnya sama saja dengan menentangku. Mengerti kalian? Sihang, Ling Yu kejam padamu. Kenapa tidak juga melepaskannya? Apakah masih ada dia di hatimu? Aku menahannya untuk menyiksanya. Aku ingin dia tahu, dia tidak bisa pergi selain berada di sisiku.
sampai maut memisahkan kami. Nona, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lingyu, Si Hang menitipkan pesan kepadamu. Ini pesan yang dititipkan Si Hang untukmu. Jiang Lingyu, jangan pura-pura jual mahal. Melihatnya membuatku jijik. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sebuah tamparan saja bisa. Kenapa? Dia bukannya keramik. Kalau kamu melakukan trik murahan untuk menempel pada Si Hang, aku bukan hanya akan menamparmu. Siapa tidak melepaskannya? Jelas-jelas dia tidak menceraikan Nona. Menjadikanmu selir yang memalukan. Aku bicara dengan Lingyu. Kamu pelayan rendahan tidak berhak menyela. Dia bawahanku. Kamu tidak berhak mengajarinya. Kamu lupa, aku punya tangan yang lain. Cucuy benar. Jika Si Hang serius denganmu, mana mungkin tidak memberimu status. Cari dia. Jika ada keluhan, jangan cari masalah denganku. Ayo. Aku tidak ada keluhan. Si Hang mau bersusah payah memberikan jepitan paling berharga untukku. Ini cukup membuktikan keseriusannya kepadaku. Kamu tidak tahu nilai jepitan ini, kan? Lingyu, hari ini ulang tahunmu. Kamu suka apa? Pilih saja. Begitu dermawan. Apa mau membelikan sesuatu untukku, lalu tidak makan beberapa hari lagi? Jangan pedulikan, pilih saja. Sungguh? Yang ini bagus. Yang ini, maaf, ini sudah dipesan orang lain. Berapa harganya? Aku bayar 2 kali lipat. Orang itu memesannya seharga 5 batang perak. Sebaiknya kalian lihat yang lain saja. 5 batang perak. Oh, makin dilihat makin jelek. Tidak bagus. Yang ini saja, sesuai warna kulitku. Ini? Kamu membelinya 10 batang perak. Aku tidak mau, cepat kembalikan. Terlalu mahal. Ini buatanku sendiri. Lingyu, aku yang tidak berguna. Aku tidak mampu membeli jepitan kesukaan. Aku hanya bisa menirunya. Ayo, lihatlah. Si Hang, tanganmu untuk belajar. Jangan buat benda seperti ini. Aku tidak pantas menerimanya. Kamu gadis terbaik di dunia ini. Kamu pantas memiliki yang terbaik. Kelak setelah aku punya uang, aku akan membeli toko manisan dan perhiasan seluruh kota. Agar kamu punya banyak manisan dan perhiasan yang tak ada habisnya. Mulai sekarang, kita berpisah. Dan tak akan bertemu lagi. Dia masih menyimpannya. Si Hang, aku benar-benar tidak tahu pemikiran. Kamu cuma pelampias amarah Si Hang. Saat dia bosan, dia akan menceraikanmu dan menikahiku. Begitu. Lalu kenapa dia memberimu jepitan yang pernah kutolak? Ini punyamu. Apa maumu sebenarnya? Tentu saja aku mau membuatmu menghilang. Lingyu, jangan mendorongku. Nona! Nona! Lingyu! Tolong! Si Hang! Nona, cepat sini. Aku tidak mau mati. Cepat tolong Nona Yining. Dia tidak bisa berenang. Tuan Si, kumohon, tolong Nonaku dulu. Dia tidak boleh celaka. Dia tidak kuat. Tuan Si. Tuan Si, Nonaku putri tunggal Adipati. Nona! Jika dia celaka, tidak ada yang bisa menanggungnya. Si Hang, aku tidak sanggup lagi. Tolong aku. Benar, latar belakangnya istimewa. Jika dia celaka, aku tidak bisa melindungi Lingyu. Nona! Si Hang. Sia, kamu tahu aku tidak bisa berenang. Kamu tidak menolongku. Sia-sia aku merasa senang.
Kukira kamu menyimpan jepitan itu karena menyimpan perasaan padaku. Ternyata itu hanya angan-angan bodohku. Siang, kamu tahu Nona tidak bisa berenang. Kenapa tidak menolongnya dulu? Tentu harus menolong nonaku dulu. Nonaku putri bangsawan, tubuhnya juga lemah. Kalau dia celaka dan Adipati menuntut, tidak ada yang bisa menanggungnya. Ini lemah. Bagaimana dengan Nonaku? Siang, apa kamu tahu apa akibatnya kalau kamu terlambat menolongnya? Waktunya tidak lama lagi. Kamu tidak bisa memberinya ketenangan terakhir. Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Siapa yang tak banyak waktu? Tuan Si, jangan dengarkan dia. Ucapan keduanya pasti untuk meminta belas kasihan. Kalau bukan Nyonya Si, nonaku juga tidak akan jatuh. Itu salahmu sendiri. Jelas-jelas ini yang menjatuhkan diri. Dia menyeret Nonaku. Tadi dia berkecipak dengan begitu senang. Tidak seperti tidak bisa berenang. Coba saja lempar dia lagi. Lihat, apa dia bisa berenang? Kenapa? Tidak bisa membantah. Aku belum selesai. Sudah cukup. Ini kamu. Maaf, Siang. Semua salahku. Aku putuskan sendiri membawakan jepitan ini kepada Ling Yu. Tidak kusangka reaksinya begitu besar. Aku sudah bilang. Jangan sentuh jepitan ini, kan? Kukira ini benda penting bagimu dan Ling Yu. Kukira dengan melihat jepitan ini, Ling Yu akan urung dan tetap di sisimu. Aku tidak mengira. Bukan hanya tidak goyah, malah mau merusaknya. Aku berusaha keras menahan. Sayangnya gagal dan diseret oleh Ling Yu ke dalam air. Apa yang dikatakannya itu benar? Sekarang ini, apakah benar salah masih penting? Aku tidak tahu kenapa kamu menyimpan jepitan ini. Hubungan kita sudah tidak bisa kembali lagi. Apapun pemikiranmu, aku hanya mau meninggalkanmu dan tempat ini. Mengakhiri semua lelucon ini. Kamu mau bercerai? Baik. Aku akan mengabulkannya. Tapi kamu harus meminta maaf pada Yining. Sihang, aku tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan Ling Yu. Minta maaf pada Yining. Asalkan aku minta maaf, kamu akan bercerai denganku? Aku mau kamu meminta maaf pada Yining. Sudah aku bilang bukan salah nonaku. Kalau begitu pegang ucapanmu. Nona Yining, aku sudah bersalah padamu. Maafkan aku. Aku jadi tidak enak. Ayo bangun. Sudah cukup. Surat cerai itu akan kuantarkan besok. Nona! Nona! Sihang, apa kamu benar-benar rela bercerai dengannya? Ambisi masa muda tidak sulit untuk direlakan. Kamu dipermalukan Sihang seperti ini. Aku tidak mengerti. Kenapa tidak memberitahunya dan membiarkannya salah paham? Dulu kamu berkorban demi mendukung karirnya. Kamu menyerahkan diri pada Tuan Gao. Tidak disangka Tuan Gao sakit jiwa dan menyiksamu habis-habisan. Jangan! Istriku, tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Pasrah saja. Kamu sudah begitu banyak menderita dan menanggung penghinaan, tapi masih diam-diam menahannya. Ini tidak adil. Dia sudah tidak mencintaiku. Dia tidak akan mempedulikanku. Memberitahunya pun hanya mempermalukan diriku. Apalagi mulai besok kita tidak perlu mengalami ini lagi. Aku berjuang belajar, berjuang berusaha untuk mendapatkan posisiku. Aku kira akhirnya aku pantas menikahimu. Tapi kamu tetap tidak mencintaiku. Apapun yang kulakukan tidak bisa mendapatkan perhatianmu.
Aku sangat berharap esok tidak datang. Atau kamu berubah pikiran. Tidak lagi ingin pergi. Kamu mendapatkan keinginanmu. Siang, obatnya pahit. Aku tidak mau makan. Aku mau makan manisan. Lingyu. Ini aku, Siheng. Kenapa kamu ada di sini? Aku bawakan manisan kesukaanmu. Aku minta orang membuatkannya. Apa kamu tahu berapa lama aku menanti hari ini? Bagaimana kalau kita tidak bercerai? Kita rujuk setelah malam ini. Masa lalu yang tidak menyenangkan, kita lupakan saja. Bagaimana? Harta, posisi, emas, dan perhiasan. Aku akan memberikan semua keinginanmu. Kenapa? Karena kamu selalu di hatiku. Karena aku tahu, kamu juga sepertiku. Kita jangan sampai berpisah lagi. Kumohon lepaskan aku. Aku sudah sekarang. Meski membawaku pulang, Tuhan Go juga tidak bisa senang. Lepaskan aku. Berhenti! Siang, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Akan kuberitahu setelah kita menikah nanti. Menikah? Aku dan kamu? Tapi... Kali ini, aku tak akan melepaskanmu lagi. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Kukira aku tak akan bertemu denganmu lagi. Ada banyak hal yang ingin kuberitahukan padamu. Jangan takut. Kelak kita bisa bicarakan pelan-pelan. Kenapa ada seekor ayam? Ini... Kenapa? Di mana Siang? Kenapa tidak di sini? Mempelai pria tidak hadir. Dia mendatangkan ayam jantan untuk ritual. Tuan Shi, jelas-jelas mau mempermalukan istrinya. Tidak bisa menyalahkannya. Aku sudah lama dengar gadis ini meninggalkannya demi posisi. Kurasa Tuan Si melakukan ini untuk membalas dendam. Ternyata begitu. Redakan emosimu. Ling Yu, kenapa diam saja? Lanjutkan ritual. Cepat. Kalau tidak selesai, tidak bisa menjadi istri guru kaisar. Benar, cepat jalani ritual. Lepaskan aku! Siang, kamu berbohong. Kamu menggunakan trik ini 2 kali. Kamu kira aku akan tertipu lagi? Jiang Lingyu, kamu mempermainkanku. Benar. Aku mempermainkanmu. Aku mau lihat seberapa bodohnya dirimu. Begitu bodoh sampai bisa aku permainkan terus. Benar. Aku benar-benar bodoh. Aku bisa-bisanya mengira kamu berubah pikiran. Aku sangat senang hanya karena igawanmu. Rasanya mau mengeluarkan hatiku untukmu. Jika kamu mengatakan ini 3 tahun lalu, aku mungkin bisa percaya. Tapi sekarang, aku merasa kamu sangat keji. Meski yang kamu katakan benar, aku tak akan terharu. Aku hanya akan merasa kamu seperti seekor hewan buas. Hewan buas? Aku berbuat banyak. Kamu merasa aku seekor hewan buas? Kamu yang mendesakku. Cepat, bunuh aku.
Aku juga ingin segera terbebas. Kamu lebih memilih mati dibandingkan patuh. Apa aku salah? Aku menyesal. Kenapa tidak sedari awal memahami sifatmu? Yang Lingyu! Kamu mau bercerai? Tidak perlu tunggu besok. Aku akan berikan surat cerai hari ini juga. Lagi pula aku juga sudah bosan. Aku tidak mau melihat wajahmu yang memuakkan itu. Tidak ada waktu. Berikan surat cerai itu. Kalau tidak, Siang, apa kamu tahu apa akibat kalau kamu terlambat menolongnya? Waktunya sudah tidak banyak. Apa tidak bisa memberi ketenangan terakhir? Siapkan pemakaman. Apa maksudnya? kembalikan. Apa hubungannya denganmu? Aku tanya padamu, apa maksud ini? Lingyu, apa kamu... Tidak ada hubungannya denganmu. Kita sudah akan segera bercerai. Kamu sedang berakting. Untuk siapa? Mau apa? Lepaskan aku. Turunkan aku. Kamu milikku. Akulah yang mengendalikan nasibmu. Turunkan aku. Tuan Si, nonaku demam tinggi. Cepat kunjungi dia. Untuk apa mencariku? Cari tabib saja. Habib sudah datang, tapi Nona tidak sadarkan diri. Kami tidak bisa meminumkan obat, dia hanya menyebut namamu. Tampaknya dia kehilangan kesadaran. Adipati sangat cemas. Tolong cepat kunjungi dia. Sampaikan pada Tuan Xiao. Istriku tidak sehat. Aku mau memeriksanya. Aku akan jenguk ini nanti. Dia memilihku. Tuan Si, nonaku dari keluarga terpandang. Sejak kecil dia tidak pernah menderita. Sekarang dia sakit parah juga karena Nyonya Si mendorongnya ke dalam kolam. Jika Adipati menyelidikinya, Nyonya Si akan sulit mengelak. Mohon Tuan Si mempertimbangkannya. Apa kamu sedang mengancamku? Hamba tidak berani. Mohon Tuan Si mengasihani nonaku dan menjenguknya. Tetaplah di sini. Aku akan segera kembali. Sebenarnya aku mengharapkan apa? Hormat Tuan Xiao. Kudengar istrimu yang mendorongnya jatuh ke kolam hari ini. Wajar saja jika perempuan bertengkar. Tapi jika menggunakan cara kejam, itu tidak bisa diterima. Istriku tidak sengaja. Tidak ada niat mencelakai. Aku sudah memintanya meminta maaf. Mohon Tuan memaafkan. Putri yang kubesarkan dengan kasih sayang. Cukup dengan minta maaf. Aku akan menceraikannya besok dan mengusirnya dari ibu kota. Bagus kalau begitu. Sudah kuduga kamu cerdas. Kalau begitu, Si Heng, pernikahanmu dengan Yining bisa dipastikan. Yining adalah putri bangsawan. Aku benar-benar tidak sebanding. Selama ini, aku hanya menganggapnya sebagai adik. Aku tidak pernah memiliki niat lebih. Jika kamu hanya menganggapnya adik, kenapa mengajaknya pergi seharian dan tidak menjelaskannya dari awal? Yining tidak mempedulikan reputasinya dan menolak banyak lamaran potensial. Kamu hanya bilang adik, namun membuatnya salah paham. Apa tidak merasa bersalah? Aku bersalah. Aku bepergian dengannya karena marah pada istriku. Meski sekarang ini akan bercerai, tapi hatiku tidak bisa memuat orang lain. Aku takkan menikah seumur hidupku. Yang Lingyu, kamu lagi. Siap. Aku menjodohkan Yining kepadamu karena menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Percaya tidak, aku bisa mengangkatmu menjadi guru kaisar. Juga bisa menarikmu turun. Tuan, boleh mencoba. Kamu? Ayah, Si Heng. Yining, bagaimana keadaanmu? Ayah, aku baik-baik saja. Jangan menyalahkan Si Heng. Aku yang rela menetap di sisinya. Tidak butuh status. Sembarangan. Kamu putriku. Mana boleh dipermalukan begini? Bukan dipermalukan. Asalkan bisa berada di sisi Si Heng. Melihatnya, menemaninya. Aku sudah sangat senang. Jika ayah mau menghukum, hukum aku dulu. Gadis bodoh. Siang, sudah lihat jelas? Yining tulus terhadapmu. Kamu tega padanya. Kalau kamu merasa tidak enak, menetaplah untuk menjagaku. Bagaimana?
Tuan, tadi Nyonya pingsan. Cui-cui membawanya ke rumah sakit. Apa? Siang, berani pergi. Kamu... Yuning, Ayah, aku tidak apa-apa. Keluarlah dulu. Jiang Lingyu, kamu lagi. Kenapa kamu tidak juga menghilang? Kamu terus saja merebut Sihang dariku. Sihang, kenapa tiba-tiba mau menikah? Bukan tiba-tiba. Persiapannya sudah sangat lama. Sekarang aku akhirnya pantas menikahinya. Orangnya seperti apa? Namanya Jiang Lingyu. Dia gadis yang sangat baik. Aku sangat menyukainya. Sihang, aku tidak enak badan. Temani aku di sini. Bagaimana? Besok hari pernikahanku dengan Lingyu tidak bisa ditunda. Aku minta tabib menjagamu. Pergilah, utus orang mencegatnya. Ulur waktu sampai besok agar dia tidak hadir. Kirimkan ayam jantan ke kediaman Si. Bilang Sihang membenci mempelainya dan tidak ingin menikahinya. Baik. Jiang Lingyu, nikmatilah hadiah pertemuan kita. Tidak bisa. Aku harus buat Sihang putus asa padanya. Jiang Chun, segera periksa siapa yang dinikahi Jiang Lingyu sebelumnya. Suruh dia temui aku. Baik. Tabib, di mana perempuan tadi? Bagaimana keadaannya? Dia... apa sakitnya parah? perempuan itu, dia... dia tidak apa-apa, hanya agak tidak enak badan. Cukup istirahat beberapa hari. Nona, kenapa tadi meminta tabib merahasiakan keadaanmu? Tidak ingin diketahuinya, bukan? Tidak. Iya. Apa Sihang? Kamu merasa Sihang akan menjengukmu. Jadi kamu tidak ingin dia tahu kondisimu, kan? Hah, kamu bodoh. Dia sedang menjenguk Yining. Mana mungkin datang menjengukmu? Kamu milikku. Aku yang mengendalikan nasibmu. Cuy, aku terus merasa sepertinya dia masih mempedulikanku. Bagus kalau tidak apa-apa. Apa dia di dalam? Aku temui dia. Apa itu dia? Aku hanya akan merasa kamu seperti seekor hewan buas. Untuk apa aku masuk? Aku hanya mempermalukan diriku dan membuatnya kesal. Jangan beritahu dia aku datang. Aku akan mengangkat jarumnya. Sudah ku bilang dia tidak akan datang. Kamu sampai berpesan. Benar-benar tidak perlu. Maaf. Kamu benar. Sudah mau bercerai. Masih berpikir begini. Sungguh malang. Tuan, sungguh tidak menjenguk Nyonya. Dia begitu membenciku, melihatku hanya akan menyiksanya. Jangan dipedulikan. Sudah mau bercerai. Untuk apa peduli? Rendahan. Kalau begitu, hamba akan mengambil uang mukanya. Berhenti. Bayarkan saja. Pergi selidiki dia pernah sakit apa. Dan pernah pakai obat apa. Dan juga lengkapi untuknya. Jangan sampai kambuh setelah bercerai. Dia bahkan tidak punya uang untuk obat. Berikan beberapa manisan untuknya. Tuan begitu perhatian. Kenapa tidak beritahu Nyonya? Untuk apa? Tetap saja tidak bisa dipertahankan. Hal ini seharusnya aku sadari sejak awal. Siapa kalian? Siapa yang mengutus kalian? Rahasia. Tapi hari ini kau tidak boleh pergi.
Aku bergegas untuk menikah. Maju sekaligus. Ling Yu, tunggu aku. Aku datang untuk menikahimu. Tuan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Di mana Nyonya? Apakah dia marah? Nyonya sudah pergi. Sudah pergi. Sebelum pergi, Nyonya menitipkan pesan untukmu. Apa? Semuanya sudah berubah. Perasaanku berubah. Tidak perlu bertemu lagi. Semuanya sudah berubah. Perasaanku berubah. Tidak perlu bertemu lagi. Tidak perlu bertemu lagi. Jiang Lingyu, kamu mempermainkanku lagi. Tuan, lukamu. Segera utus orang mencarinya. Cari kemanapun, bawa dia kembali. Sejak aku menangkapnya kembali, dia tidak pernah bicara baik-baik denganku. Kesempatan menjelaskan pun tidak. Apa tidak bisa bilang jika tak diberi kesempatan? Kamu takut apa? Sudah begini, jika tidak bilang, sudah tidak ada kesempatan lagi. Begini, di hari-hari terakhir, ingat untuk jangan tertekan. Kalau tidak, dewa sekalipun tidak akan bisa menolongmu. Tenanglah, setelah hari ini, tidak ada yang bisa membuatku tertekan lagi. Kamu akan bercerai dengan suamimu. Ya, Sebenarnya, suamimu datang semalam. apa? Dia datang. Tenanglah, aku tidak memberitahunya tentang penyakitmu. Dia juga berpesan untuk tidak bilang dia datang. Tapi aku tidak tega, sepasang kekasih salah paham. Suamimu datang tergesa-gesa. Dia benar-benar mencemaskanmu. Dia bukan tidak berperasaan. Sebaiknya kalian bicarakan dengan jelas sebelum bercerai. Nona, kamu mau memberi Sihang kesempatan lagi? Hanya karena dia datang semalam. Aku hanya ingin tanyakan pemikirannya terhadapku. Aku tidak ingin gegabah menikah dengannya dan gegabah bercerai dengannya. Apapun perasaannya padaku, cinta atau benci, aku mau menanyakannya dengan jelas. Cucuy, Nyonya, aku bersusah payah mencarimu. Untuk apa bersusah payah membetulkan jepitan ini? Belikan saja yang sama. Tidak sama. Ling Yu, ini terakhir kali aku memberikan ketulusan. Aku akan memberitahumu segalanya. Baik, kamu memilih surat cerai atau jepitan ini. Aku tidak ada penyesalan. Sihang gawat. Aku melihat Ling Yu kabur dengan pria lain. Apa? di mana ini? Apa yang terjadi? Istriku, kamu sudah sadar. Kenapa kamu ada di sini? Siapa? Dia kabur dengan siapa? Aku juga tidak tahu. Aku hanya mendengarnya berteriak suamiku. Lalu dia keluar mengejarnya. Suami? Pantas saja terburu-buru bercerai denganku. Ternyata kabur bersama kekasih lamanya, Jiang Lingyu. Kamu begitu tergesa-gesa sampai tidak sempat mengambil surat cerai. Apa maumu sebenarnya? Ku beritahu, aku sudah menikah. Kalau berani menyentuhku, suamiku akan membunuhmu. Istriku, bukankah aku suamimu? Lihat, ini akte pernikahan kita. Di sini, kamu mau menjadi istri siapa lagi? Tidak, tidak. Dulu aku terpaksa. Aku tidak mau menikah denganmu. Lalu kenapa? Karena sudah menikah ke dalam keluargaku, maka kamu adalah anggota keluarga kau. Ku beritahu, mati sekalipun harus mati di rumahku. Istriku, jujur saja, setelah kepergianmu, aku mencari banyak perempuan. Tapi
Mereka tidak semenarik dirimu. Tenang saja, pulang nanti. Aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan membuatmu tidak berani kabur lagi. Ku beritahu, suamiku Sihang. Kalau berani menyentuhku, dia akan membunuhmu. Bukan guru kaisar itu kan? Istriku. Mengarang juga harus bisa dipercaya. Tuan Se itu siapa? Mana mungkin dia menyukaimu? Aku dan Sihang kenal sejak muda. Dulu dia tidak punya kekuasaan, sehingga aku terpaksa menikahimu. Tapi dia menemukanku. Saat aku pergi dari rumahmu, kami hidup bahagia. Setelah menikah, semua orang di ibu kota tahu. Kalau tidak percaya, tanya saja. Kalau dia tahu, kamu berani menculikku. Dan pernah berbuat seperti itu padaku. Dia akan marah besar. Pada saat itu jangankan kamu. Semua keluargamu harus mati. Kalau tidak mau mati, cepat lepaskan aku. Dari mana aku tahu kau berpura-pura atau tidak? Aku jamin, kamu tak akan sanggup menanggungnya. Kurang ajar. Ini menyuruhku membawa Lingyu. Kenapa tidak bilang ada kaitannya dengan guru kaisar? Lingyu, begini saja. Tulis sepucuk surat sekarang. Aku akan mengirimnya ke kediaman guru kaisar. Kalau dia membalasnya, aku akan melepaskanmu. Tapi jangan katakan tentang kejadian ini. Kamu harus jamin aku bisa pergi dengan selamat. Baik. Cepat kirimkan ke kediaman guru kaisar. Sihang, nasibku kuserahkan padamu. Cuaca hari ini bagus. Aku mau manisan. Apa ini? Pengirim surat masih menunggu di luar. Nona Yining. Dia meminta balasan Tuan Si. Ini balasan Sihang. Sekarang semuanya berakhir bahagia. Dia benar-benar membalas. Sekarang sudah percaya. Cepat lepaskan aku. Oh, baiklah, ku lepaskan. Ku lepaskan sekarang. Lingyu, jangan bercanda. Jelas-jelas ini surat cerai dari guru kaisar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas peduli padaku. Ini palsu. Ini pasti palsu. Lingyu, kalau tidak percaya lihat saja sendiri. Apa benar ini tulisan tangannya? Benar tulisan sih. Kenapa? Kenapa? Lingyu, kelihatannya kamu dan aku akan menjadi suami istri seumur hidup. Ayo, kita pulang. Tidak, Tuan Gao. Waktuku tidak lama lagi. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang? Oh, kalau begitu aku akan memanfaatkan beberapa hari ini. Aku harus main sepuasnya. Kenapa? Sebenarnya apa salahku? Kalian semua begini padaku. Apakah jika aku mati, tidak perlu menderita lagi? Siapa? Siapa? Siapa yang berani menyentuh istriku? Kamu mau bawa istriku kemana? Siapa kamu? Beraninya menyerangku. Kamu membawa istriku. Menurutmu siapa aku? Kamu Sihang?
Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah? Seharusnya kamu yang menjelaskan. Fegua, menurutmu bukankah aku sangat bodoh? Aku tahu dia tidak mengacuhkanku, tapi aku masih berusaha baik kepadanya. Hari ini pun, aku masih ingin jelaskan kepadanya. Tapi pada akhirnya, dia pergi begitu saja dengan orang lain. Aku tidak hadir saat menikah. Dia tidak hadir saat bercerai. Apa dia sedang membalasku? Mungkin Nyonya juga punya kesulitan. Kesulitan? Dia punya kesulitan apa? Dia hanya ingin meninggalkanku. Kesempatan terakhirku pun tidak diberikan. Semua yang kulakukan dulu jadi begitu lucu. Kenapa? Bukankah dia tidak peduli? Kenapa masih menyimpan manisan dariku? Kurasa kamu harus tanya sendiri kepada Nyonya. Cucuy. Terima kasih. Berterima kasih sekarang. Itu terlalu cepat. Tuan, Guru Kaisar, apa yang kamu lakukan? Aku ada beberapa pertanyaan. Apa hubunganmu dengan istriku? Gawat, yang dikatakan Lingyu benar. Tampaknya aku akan mati di sini hari ini. Cepat katakan, atau aku bunuh kamu. Baiklah, 3 tahun lalu, Lingyu menikah denganku. Kalau tidak percaya, aku masih membawa akte nikah kami. Jiang Lingyu, kamu meninggalkanku demi orang seperti ini. Istriku terus-terusan ingin bercerai denganku. Apa kamu membantunya? Sudah berapa lama kalian berzina? Apa? Sepertinya Lingyu tidak pernah memberitahu Siham hubunganku dengannya. Kalau begitu, bukan aku, Lingyu yang menemuiku. Katanya tidak tahan hidup di rumah Guru Kaisar. Dia meminta bantuanku untuk kabur. Kalau begitu, kenapa kamu mengurungnya? Karena dia suka begini. Tuan tidak tahu dia wanita murahan seperti apa. Mungkin karena saat muda terlalu terikat aturan. Jadi dia mengejar keseruan setelah menikah. Sebenarnya aku juga tidak mau sekasar ini. Tapi dia suka begini. Aku tidak berdaya. Aku terpaksa menurutinya. Kata-katamu rendahan. Seret dia. Cabut lidahnya. Jangan. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Jiang Lingyu. Jiang, kamu datang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu mau apa? Jiang Lingyu, aku tidak tahu kamu begitu rendahan. Kamu gila! Lepaskan aku! Pura-pura apa? Apa kamu jarang berbuat begini dengan tuan kau? Apa katamu? Bukankah kamu suka diperlakukan begini? Kalau begitu, aku juga tidak perlu mengasihanimu. Awalnya kukira kamu datang menolongku karena masih memiliki perasaan padaku. Hari ini aku ingin bilang, aku juga sama. Mau menipuku lagi? Jiang Lingyu, trikmu sungguh banyak. Tidak. Tidak. Aku beritahu, mulai sekarang, aku tak akan percaya padamu lagi. Kamu tetaplah tinggal di sini. Jangan kemanapun. Obatku, Siang. Aku tidak mau mati. Aku masih punya keinginan. Jangan pergi, Siang. Siang. Katanya masukkan obat ke teko ini tidak akan ketahuan, pasti berhasil. Malam ini, aku akan menjadi milik Sihang. Sihang, ayo minum teh.
Sudah malam. Pulanglah. Aku tidak tenang. Lingyu kabur dengan orang lain. Tidak ada orang di sini. Biarkan aku menjagamu. Yining, aku tidak punya perasaan padamu. Aku tahu. Bagaimanapun juga, minum teh dulu. Redahkan emosimu. Dalam teh ini ada sesuatu. Hanya obat penyemangat saja. Si Heng, peluk aku. Aku sudah lama menanti hari ini. Minggir! Oh, Si Heng. Si Heng. Si Heng, Lingyu, kenapa? Si Heng. Lingyu. Si Heng. Mana Nona? Kamu sembunyikan di mana? Si Heng, mana Nona? Di mana dia? Apa terjadi sesuatu padanya? Dia baik-baik saja. Masih bisa pura-pura terhadap. Pura-pura apa? Tentu saja pura-pura sakit untuk lolos. Aktingmu sungguh nyata. Lingyu belum pergi juga. Kamu apakan dia? Apa dia kambuh? Obatnya ada padaku. Cepat bawa aku menemuinya. Kalian benar-benar kompak. Pergi. Lingyu tidak akan menemui siapapun lagi. Si Heng, kamu keterlaluan. Apa kamu tahu penyakit Nona sudah parah? Waktunya tidak lama lagi. Kamu masih begini padanya. Dia akan mati jika tidak minum obat. Si Heng, jangan percaya. Mereka ingin kamu iba. Jangan sampai tertipu. Tentu saja aku tak akan tertipu. Ini tulisan Nona. Tuan! Tuan! Tuan, ada yang ingin hamba laporkan. Si Heng, berhenti! Pelayan rendahan. Beraninya merusak rencanaku. Kamu tahu apa ini? Permintaan tolong Lingyu saat diculik Tuan Gao. Sayangnya tidak sampai ke tangan Si Heng. Kalau tidak, masalah keduanya selesai dan rujuk kembali. Kamu kenapa berbuat begitu? Karena aku mau Lingyu menghilang. Kamu juga. Resep obat nyonya yang kamu minta ku periksa, semuanya di sini. Sudah tidak ada gunanya. Dia mempermainkan dirinya sendiri. Untuk apa aku peduli padanya? Apa rencanamu terhadap Nyonya? Apa tetap bercerai? Aku beri kesempatan berpisah baik-baik. Dia yang tidak menghargainya. Dia mengkhianatiku lagi. Karena itu, aku juga tidak perlu berbaik hati lagi. Dia tidak menghargai posisi sebagai istriku. Kalau begitu tidak usah. Aku akan menjadikannya bawahan paling rendah. Menjadikannya budak seumur hidup. Selamanya terkurung. Kalau Tuan Gao? Selidiki jati dirinya. Lalu sembarang beri tuduhan dan hukum mati. Baik. Jiang Lingyu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Pergilah. Pindahkan dia ke gudang kayu bakar. Dia tidak pantas tinggal di kamar itu. Beritahu dia. Mulai hari ini, dia budak kediaman Si. Jika tidak patuh, hukum sesuai aturan. Baik. Tunggu. Aku ikut denganmu. Aku mau lihat bagaimana reaksinya. Ada bau amis yang tajam. Lingyu! Cepat, panggil tabib. Apa yang terjadi? Nyonya pendarahan hebat. Tuan Si marah besar. Tabib sedang dipanggil. Bagaimana? Ada apa dengan istriku?
Nyonya baik-baik saja. Hanya kurang darah dan terkejut. Hingga muntah darah dan pingsan. Setelah sadar, cukup makan obat dan dia akan pulih. Seperti kata tabib sebelumnya, kelihatannya bukan sakit parah. Kalian keluar dulu. Baik. Nona, jangan halangi. Aku bergegas menolong orang. Aku Putri Adipati Xiao Yining. Aku ada permohonan. Nanti saat mendiagnosa Ling Yu, baik parah atau tidak, bilang dia baik-baik saja. Hanya kurang darah. Kalau melakukannya, aku jamin kamu mendapatkan posisi kepala tabib. Jiang Lingyu, kamu menang. Kamu menipuku lagi. Aku tidak mengerti ucapanmu. Mana mungkin kamu tidak mengerti? Kamu tahu aku akan tetap mengasihanimu dan takut kehilanganmu. Jadi kamu berpura-pura sekarat untuk memancingku. Seperti dugaanmu, kamu berhasil. Aku memang takut. Jadi kamu merasa aku berpura-pura sakit? Bukankah begitu? Seharusnya aku tahu dari awal. Orang sepertimu tidak akan rela mati. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli lagi. Asalkan kamu sehat-sehat di sisiku. Aku takkan mempermasalahkan masa lalu. Siang, aku benar-benar tidak memahamimu. Setiap kali aku ingin mempercayaimu, kamu harus menghancurkan harapanku dan menjatuhkanku ke dalam jurang. Apa maumu sebenarnya? Yang kuinginkan selalu hanya kamu. Tidakkah kamu merasa perkataanmu ini lucu? Jika kamu tulus sedikit pun padaku, pada acara pernikahan itu, kamu tidak akan mempermalukanku. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Hari itu aku disergap. Aku tidak bisa hadir. Cukup. Aku tidak mau mendengarnya. Siang, aku lelah. Aku benar-benar lelah. Lepaskanlah aku. Tidak mungkin. Tetaplah di sini. Aku akan menjengukmu besok. Jiang Lingyu, apa hanya dengan kematianmu baru takkan menghalangi rencanaku? Tuan, sudah ditemukan. Apa? Nyonya dan Tuan Gao. Mereka menikah. Tak lama kemudian, status keluarga Jiang naik. Menurut penyelidikanku, itu semua berkat dukungan diam-diam dari Tuan Gao. Aku juga mendapati Tuan Gao memiliki banyak selir dan pernah memiliki banyak istri sah. Semuanya mati mencurigakan. Kondisinya mengenaskan. Seolah mengalami siksaan tidak manusiawi. Maksudmu? Hamba curiga, keluarga Jiang menjual putri mereka, memaksa Nyonya menikahi Tuan Gao. Nyonya tidak tahan siksaan Tuan Gao, sehingga melarikan diri tahun lalu, dan kamu temukan. Keluarga Jiang, Tuan Gao, beraninya mereka. Ada lagi. Resep obat yang Tuan buang semalam, aku menanyakannya kepada tabib. Kata tabib, apa katanya? ini resep perpanjangan umur. Tampaknya orang yang meminumnya sakit parah. Waktunya tidak banyak lagi. Lepaskan aku! Pura-pura apa? Apa kamu jarang berbuat begini dengan Tuan Gao? Apa katamu? Awalnya kukira kamu datang menolongku karena masih memiliki perasaan padaku. Hari ini aku ingin bilang, aku juga sama. Aku beritahu, mulai sekarang, aku tak akan percaya padamu lagi. Tetaplah di sini, jangan kemanapun. Obatku. Siang, jangan kurung aku di sini. Aku tidak mau mati. Aku masih punya keinginan. Siang. Siang. Aku tidak boleh mati. Tidak. Tidak. Tidak mungkin begitu. Aku tidak percaya. Tuan, Ini tidak benar. Aku tidak percaya jika ini benar. Apa yang telah kulakukan padanya? Aku mau menemuinya
Aku mau tanya langsung padanya. Ling Yu! Pengawal! Tuan, Mana Nyonya? Di mana dia? Nyonya dibawa pergi Nona Yining. Jiang Lingyu, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Apa kamu sangat ingin tahu kenapa aku berbuat begini? Itu karena aku ingin kamu menghilang. Menurutmu, kenapa sih yang begitu menyukaimu? Itu karena kamu lebih dulu bertemu dengannya. Apa kelebihanmu dariku? Aku berbuat begitu banyak, tidak sebanding dengan penyakitmu. Kamu tidak tahu kan, pada pernikahanmu itu, aku yang mengutus orang mencegat Si Heng, sehingga dia tidak hadir. Oh ya, aku yang menghadiahkan ayam jantan itu. Suka? Andai saja sedari awal kalian saling membenci, aku tidak perlu bersusah payah memisahkan kalian. Juga berurusan dengan Tuan Gao menjijikkan. Kamu pelakunya. Kamu yang mendatangkan Tuan Gao. Jiang Lingyu, bukan aku yang keji. Kamu yang menghalangiku. Kamu yang merebut Si Heng. Tidak ada gunanya. Bawahanku di mana-mana. Xiu Yining, kamu lebih kejam dan tidak tahu malu dari bayanganku. Xiang tidak akan suka orang sepertimu. Omong kosong. Asalkan kamu mati, dia akan jadi milikku. Kamu terlalu tergesa-gesa. Kalau bersabar, mungkin keinginanmu masih bisa terwujud. Apa maksudmu? Aku memang sudah sekarat. Jika kamu tidak melakukan ini, waktuku juga tidak lama lagi. Tapi sekarang, kamu tidak punya kesempatan lagi. Tapi aku mau berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tak akan bisa keluar dari kediaman Si dan mencari tempat beristirahatanku. Siang, kita tidak berjodoh pada kehidupan ini. Semoga kita bersama di kehidupan berikutnya. Ling Yu, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Si Heng, ini sangat berbahaya. Lepaskan tanganmu. Kenapa? Apa kamu bahkan tidak mau melihatku? Aku sangat sedih. Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, kamu mati saja dengannya. Jangan. 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 Ling Yu. Siang, lepaskan. 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 Ling Yu! Siang, kita jangan berpisah lagi di kehidupan berikutnya. Pelan-pelan, ayo. Ayo. Kamu siapa? Aku bersusah payah menolongmu. Jangan sampai terluka lagi. Jangan disentuh. Beberapa hari lalu saat menimba air di sungai, aku mendapatimu di sana. Kamu sekarat. Aku membawamu pulang dan mendatangkan tabib. Akhirnya kamu selamat. Tapi matamu terluka parah. Kamu akan buta jika tidak dirawat dengan baik. Jangan!
bukankah aku terjatuh dari tebing? Tampaknya kamu terjatuh ke sungai. Kalau tidak, kamu pasti mati. Itu artinya Tuhan ingin kamu hidup. Terima kasih. Karena kamu sudah sadar, aku akan ambilkan makanan untukmu. Makanlah sedikit. Ayo, makan ini. Kue daun bawang. Kelak, panggil aku Kak Yan. Tinggallah di sini dulu. Lagi pula, aku juga tinggal sendirian. Tenanglah, aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku percaya padamu, Kak Yan. Kamu begitu berani. Hah? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kenapa bisa jatuh dari tebing? Kecelakaan. Tidak perlu membahasnya. Kelihatannya kamu mengalami banyak hal. Apakah kamu pernah putus cinta? Tampaknya aku mengungkit hal menyakitkan. Maaf, aku tidak akan Tidak. tanya lagi. Aku tidak pernah putus cinta. Suamiku, meski dia cemburuan, dan dia keras kepala, tapi dia sangat baik padaku. Setiap kali, dia selalu melindungiku di saat paling terpuruk. Melindungimu. Dia membiarkanmu jatuh dari tebing. Dia sangat baik. Aku tidak menyalahkannya. Kalau begitu, kamu mau pulang? Aku tidak bisa pulang lagi. Di sini sangat nyaman. Begini sudah cukup. Kamu sudah selesai makan? Minum obatnya. Kak Yan, aku tidak suka pahit. Tidak suka pahit. Kamu makan manisan, habis makan tidak akan pahit. Aku tebang kayu dulu. Panggil aku jika ada perlu. Baik. Terima kasih. Siang. Maaf, Lingyu. Maaf. Beritahu aku kalau sakit. Kamu sangat lembut. Sama sekali tidak sakit. Apakah dulu suamimu juga menyisirmu seperti ini? Tidak. Aku dan dia selalu saja bertengkar. Tidak ada yang mau mengalah. Apalagi seperti ini. Dia bertengkar denganmu. Dia bukan orang baik. Tidak. Aku juga ada salah. Saat itu, aku selalu salah paham padanya. Aku tidak pernah percaya pada ketulusannya. Aku berbuat banyak hal yang menyakitinya. Jika ada kesempatan untuk mengulang, aku pasti akan memberitahunya. Aku menyukaimu. Tapi Lingyu, tidak ada jika di dunia ini. Aku berbuat begitu banyak kesalahan. Aku malu menghadapimu. Kak Yan, apa bisa mengajakku jalan-jalan? Tentu saja bisa. Setelah kamu agak sehat, aku akan mengajakmu kemanapun kamu mau. Dulu, aku selalu ingin berwisata dan menikmati segala hal di dunia ini. Apa hanya ini yang kamu inginkan? Aku akan membawamu. Kemanapun boleh. Sudah tidak sempat. Mana mungkin tidak sempat. Kak Yan, kamu sudah mendatangkan tabib. Kamu pastinya tahu. Waktuku sudah tidak lama lagi. Tidak. Kamu hanya sakit ringan. Kamu akan segera sembuh. Sungguh? Iya. Kamu harus percaya padaku. Aku kenal dengan banyak tabib hebat. Kalau yang satu tidak bisa, ganti yang lain. Pokoknya, pasti bisa sembuh. Aku bersumpah. Kalau kamu bilang aku bisa disembuhkan, pasti bisa sembuh. Aku percaya padamu.
terlalu pahit. Ayo. Pelan-pelan. Kak Yan, akhir-akhir ini aku merasa lebih sehat. Apa berganti tabib? Baguslah kalau manjur. Semuanya keluar! Kak Yan, aku agak mengantuk. Aku mau tidur sebentar. Baik. Istirahatlah dengan baik. Besok, aku akan membawamu jalan-jalan. Baik. Lingyu, aku harus bagaimana? Nona. Nona. Cucuy, apa ini kamu? Nona. Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Saat aku di jalan, aku melihat gadis ini bertanya apa ada yang melihat nonanya. Aku bertanya padanya, dan baru tahu kamu yang dicarinya. Jadi aku membawanya ke sini. Kebetulan sekali kan? Benar begitu. Nona, aku sangat merindukanmu. Gadis bodoh, aku juga merindukanmu. Nona, apakah Kak Yan baik kepadamu? Dia sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir, ini saat paling membahagiakan bagiku. Sebenarnya, kamu tahu dia... Aku tahu. Hah? Kamu tahu? Apa kamu tahu apa kesibukannya di gubuk akhir-akhir ini? Kenapa kamu keluar? Tidak ada yang menemanimu. Ini sangat berbahaya. Siang, kamu sedang apa? Siang apa? Aku Kak Yan. Mau pura-pura sampai kapan? Hah? Dari mana kamu tahu? Apa kamu sudah bisa melihat? Sejak awal, aku sudah tahu. Mana mungkin? Jawab aku dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lingyu, aku sedang membangun rumah kita. Aku yang akan mati. Apa kamu mau mati juga?
Kamu memang gila. Siang, aku tidak mau kamu mati bersamaku. Tidak usah pedulikan ini. Ayo katakan, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Meski aku tidak bisa melihat, tapi aku kenal dengan sosokmu, napasmu. Jadi saat kamu mendekatiku, aku sudah tahu itu kamu. Jadi, beberapa hari ini kamu pura-pura bodoh. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Bodoh. Aku yang salah. Aku yang tidak berani mengaku mengenalmu. Ingat, semuanya kesalahanku. Jangan menangis. Aku tidak menangis. Aku hanya terlalu senang kita sudah lama tidak bicara baik-baik seperti ini. Salah siapa? Semua salahku. Salahku yang tidak bicara. Merasa diri sendiri paling benar. Salah paham padamu, melukaimu. Sebenarnya kamu juga tidak seburuk itu. Semua karena Yining yang menghasut, sehingga kita saling salah paham. Aku sudah memenjarakannya. Kalaupun tidak mati, dia juga akan dihukum berat. Lalu Tuan Gao. Aku tidak mau mendengar nama ini. Baik. Kita tidak ungkit dia. Apa kamu ingat jepitan itu? Tentu saja ingat. Hari itu Yining merusak jepitanku dan menarikku jatuh ke kolam. Waktu itu aku sangat marah. Sebenarnya setelahnya, aku memungut jepitan itu dan memperbaikinya. Awalnya mau kuberikan padamu saat bercerai. Dan menjelaskan padamu. Ternyata terjadi masalah lagi. Keterampilanku lumayan kan? Aku masih bisa memperbaikinya. Mempelai wanita melangkahi tungku api. Sikapnya anggun, lembut, dan penuh perhatian. Suami dan istri harmonis. Saling menyayangi dan menghormati orang tua. Altar mempelai dihias dengan megah. Warna-warni menggambarkan keberuntungan. Sepasang kekasih bersama selamanya. Hidup harmonis generasi demi generasi. Menghormati langit dan bumi. Menghormati altar leluhur. Saling menghormati. Penghormatan pertama, berbagi suka dan duka. Penghormatan kedua, suami istri harmonis cepat memiliki keturunan. Penghormatan ketiga, bersama sampai tua dan harmonis selamanya. Ritual selesai, antar ke kamar pengantin. Siap, bopong aku. 可着你铭心的一眼。
kamarnya di sini. Kamar mereka di tempat lain. Kamu mau membawaku kemana? Aku tidak tahu. Tidak tahu di mana. Sejauh mana kita bisa pergi saja. Mana bisa begitu? Aku memang jahat. Jadi kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan jauh lebih baik kepadamu. Kamu yang bilang begitu. Jangan diingkari. Kalau aku ingkar, biar aku sengsara. Setelah aku tiada, kamu jangan berbuat bodoh. Aku tidak mau kamu mati. Aku mau kamu hidup dengan baik. Bakar banyak uang kertas untukku setiap tahun. Oh ya, ada hal yang lupa ku katakan padamu. Xiang, aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku juga. Linyu. Di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya, dan berikutnya lagi, aku hanya menyukaimu. Sebenarnya tadi aku membohongimu lagi. Sudah dari awal aku tahu maumu. Aku sudah menyiapkan. Hanya saja saat nanti bertemu denganmu, kamu pasti akan marah padaku lagi. Linyu, aku sedang membangun rumah kita. Berkabung menyedihkan, pernikahan membahagiakan. Dari dunia kalam bakar, kuda kertas menjadi kereta pernikahan. Dewi kematian menjadi saksi. Simbol duka dan simbol bahagia terdengar sampai kejauhan. Saat hidup bersama-sama, saat mati juga bersama-sama.